Seno Bagaskoro, gimana kabarnya Mas? Baik dong Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah saya baik juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh Mas sudah mau datang di podcast Bincang Seru. Terima kasih, saya senang sekali ini bisa ngobrol sama teman-teman. Bincang Seru ini gelasnya ikonik ini. Bincang Seru. Iya. Jadi Love Friends, di sini kita kedatangan tamu spesial banget, yaitu Mas Seno Bagaskoro. Pasti Love Friends yang nonton podcast ini sudah ada yang kenal dengan Mas Seno ya. Mas Seno ini adalah seorang pemuda yang sangat inspiratif, memotivasi juga. Jadi Mas Seno ini dulunya pernah menulis surat, totalnya 33.310 surat ya Mas, ke Bapak Presiden Jokowi. Betul. Nah, lalu Mas Seno ini juga pernah menjadi jubir wali kota. Ya. Nah, kita mau gali-gali nih gimana sih Mas Seno kok bisa menjadi jubir wali kota. Tapi sebelum itu, saya pengen tahu dulu nih, sebenarnya Mas Seno nulis 33.310 surat, itu yang ditulis apa sih? Dan tujuannya apa gitu menulis sebegitu banyaknya surat gitu kan? Ya, jadi waktu itu tahun 2016 Pak. Jadi waktu itu saya masih SMP kelas 3 ya, itu mendekati UNAS tuh. Zaman itu kan masih ada UNAS, sekarang kan udah enggak ada UNAS. Zaman itu masih UNAS, prepare persiapan ujian nasional. Kemudian di waktu yang sama ada isu yang mencuat bahwa pendidikan sederajat SMA, SMK itu awalnya dikelola pemerintah kota, kabupaten, akan diserahkan ke provinsi tuh menurut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, di situ artinya apa? Impact secara realnya itu program-program yang selama itu waktu itu ya dijalankan oleh pemerintah kota itu punya potensi akan hilang karena dikelola oleh badan pemerintahan yang berbeda. Nah, implikasi langsungnya kepada anak-anak pelajar pada waktu itu adalah sekolah gratis yang notabene merupakan programnya Pemkot Surabaya itu kemungkinan besar dihapus gitu. Nah, saya baca tuh berita-berita waktu itu ya, meskipun masih SMP tapi kan kita akses informasi, udah mulai baca-baca berita itu. Terus kemudian kita mulai resah nih bicara sama teman-teman, ki oprek ada yang uang jajannya itu ngepres, ada yang orang tuanya masih banyak utangnya gitu, bayar SPP. Sangat berdampak banget kan? Iya, nyangoni anak-anak enggak bisa, apalagi kalau disuruh bayar SPP pada waktu itu. Nah, saya kepikiran tuh, gimana ini kalau seperti ini gitu. Kasihan sama teman-teman sebaya waktu itu. Akhirnya yang coba saya lakukan adalah saya membangun kesadaran bersama sama teman-teman itu bahwa isu ini harus dikonter, artinya harus kita bicara sesuatu tentang itu. Caranya gimana? Demo ya nggak mungkin. Ini anak sekolah SMP, SMA, kelas 1, kelas 2. Nggak mungkin. Apa yang kita lakukan waktu itu adalah kita mencoba menyampaikan aspirasi itu melalui cara lain. Cara lainnya apa? Tulis surat cinta aja deh ini untuk yang bikin undang-undang ini. Namanya Presiden Joko Widodo. Tapi kita kumpulkan, kalau surat digital kita rasa kurang nendang. Akhirnya pakai apa? Surat tulis tangan deh gitu. Nah, anak-anak kita ajak untuk menulis, teman-teman kita ajak menulis. Yang awalnya target dalam seminggu mengumpulkan 10.000 surat, ternyata terkumpul 33.000 sekian ratus surat itu. Saya lupa tuh 130 atau 310. Itu siswa SMP, SMA atau SMP aja Mas? SMP dan SMA. SMP dan SMA jadi satu ya? Jadi satu, karena SMA kan juga akan terdampak tuh. SMP akan terdampak tahun selanjutnya setelah masuk ke SMA. Tapi yang SMA ini juga terdampak. Nah, saya akhirnya waktu itu konsolidasi keliling ke sekolah-sekolah, pulang sekolah kemana-mana, itu untuk ngumpulin surat-surat itu tuh, tulis tangan itu. Akhirnya terkumpul sekian banyak. Wali Kota Surabaya waktu itu Bu Risma dengar, terus Bu Risma manggil kita, kemudian beliau mau untuk mengantarkan surat-surat itu ke Jakarta. Meskipun tidak ditemui langsung Pak Presiden, kita ditemui oleh Pak Sekretaris Kabinet waktu itu, Mas Pramono Anung. Ya lumayan lah, akhirnya berdampak. Pemerintah provinsi, terus masih ada panjang ya ceritanya setelah itu. Itu kemudian akhirnya pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan bahwa untuk yang tidak mampu itu diberikan keringanan pembebasan biaya SPP oleh pemerintah provinsi. Yang mampu bayar 150.000 nominalnya. Ya, tapi pasti ada syaratnya ya Mas ya untuk anak-anak yang tidak mampu. Betul. Biar mendapatkan beasiswa ada syaratnya gitu. Artinya surat keterangan tidak mampu atau apa. Tapi
itu mengizinkan teman-teman yang keberatan membayar itu untuk disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Idenya Mas Seno ini keren banget sih. Karena bisa mengumpulkan apa itu 33.000 surat, terus kemudian bekerja sama dengan siswa SMP SMA se-Jawa Timur apa se-Surabaya aja Mas? Surabaya, karena Surabaya. Belum tentu kabupaten kota lain punya sekolah gratis tuh. Jadi yang paling resah ya Surabaya waktu itu, sama kalau nggak salah Blitar waktu itu. Oke. Ya, gitu. Terus kemudian dari situ apa tuh yang memotivasi Mas Seno kemudian untuk terjun menjadi seorang juru bicara nih? Kan setelah itu kan Mas Seno kan udah terkenal nih di berita-berita bahwa Mas Seno ini berhasil mengirimkan surat 33.000 surat ke Bapak Presiden nih, yang ternyata itu adalah hasil kerjasama dengan siswa-siswa SMP dan juga SMA. Lalu kemudian ada lagi Mas Seno ini menjadi seorang juru bicara wali kota Surabaya. Nah, gimana tuh ceritanya Mas? Dan motivasinya apa sih? Ya, artinya kegiatan saya sebelum itu pun sudah mulai membangun platform. Makanya itu bisa terkumpul jaringan teman-teman sehingga cepat untuk dikumpulkan surat semacam itu. Nah, passion saya sebenarnya itu nggak spesifik ya, artinya pengen jadi jubirnya Mas Eri misalnya. Nggak juga, nggak terbayang bahkan di pikiran saya itu. Karena itu sifatnya penunjukan juga itu. Nah, nggak seleksi, nggak apa, tapi ditunjuk. Tapi yang kemudian menjadi passion saya adalah saya ingin waktu itu saya dilabeli orang-orang aktivis. Saya sendiri nggak terlalu nyaman sih dengan label itu. Artinya aktivis itu masalah panggilan jiwa itu bukan persoalan saya memilih. Nah, kalau boleh disistemkan, dilembagakan, passion saya itu sampai hari ini adalah menjadi seorang politisi gitu. Nah, perjalanan menjadi politisi itulah kemudian minta saya jadi juru bicara, jadi apa, itu bagian dari itu. Nah, yang membuat saya termotivasi adalah saya melihat bahwa ternyata melalui jalan politik itu bisa kita ini anak-anak muda seusia saya ini kelahiran 2001. Saya kira 2001. Lebih muda dari Mbak berapa tahun nih? Jadi jauh nih. Enggak sih, enggak jauh beda ya. Oh, enggak jauh ya. Ya, semangatnya lah masih sama. Nah, sebagai bagian dari generasi Z lah, saya ini terobsesi bahwa anak-anak muda itu harus bisa juga dong intervensi dengan kebijakan publik. Apalagi yang kaitannya dengan anak-anak muda, isu pendidikan, isu sosial, isu kelestarian lingkungan, keberlanjutan hidup, isu tentang demokrasi, itu menjadi isu-isu yang menarik karena itu bicara secara direct, secara langsung dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai anak muda. Nah, selama ini isu-isu itu didominasi oleh generasi yang bukan generasi kita gitu. Para pengambil kebijakan itu usianya relatif senior. Kalaupun ada politisi-politisi yang berasal dari generasi muda, kebanyakan adalah karena mereka punya privilege nih. Entah itu kemudian keluarganya siapa, di backing siapa. Nah, saya ini orang tua saya tidak ada yang politisi, keluarga saya tidak ada yang orang berpengaruh di pemerintahan, pengusaha besar juga nggak ada. Nah, saya merasa bahwa siapapun itu berhak itu, dan itu dijamin oleh konstitusi kita untuk kemudian terlibat. Nah, cara terbaik untuk melakukan itu ya melalui politik gitu. Politik yang seperti apa? Apakah hanya sekedar politik elektoral? Ya tidak, tapi politik kebangsaan, kita melakukan konsolidasi kekuatan sama anak muda, melakukan itu secara terus-menerus. Itulah yang antarkan saya akhirnya ditunjuk waktu tahun 2020 itu Mas Eri melalui banyak orang kemudian meminta saya untuk menjadi juru bicaranya beliau. Ya menarik juga, di usia 19 tahun, belum genap 20 tahun, saya masuk partai politik, langsung jadi juru bicara pemenangan waktu itu, dan langsung didebatkan di salah satu kanal media di Jawa Timur, melawan hadapan-hadapan dengan ketua tim pemenangan lawan politik Mas Eri waktu itu, yang adalah seorang bupati, mantan bupati. Jadi pengalamannya luar biasa sekali bagaimana kita membangun gagasan atau argumentasi di ruang publik. Saya diberi pengalaman berharga di usia yang sangat muda. Keren banget nih. Mas Seno di usia 19 tahun sudah memasuki dunia politik ya Mas. Iya. Jadi dengan masuk dunia politik itu kita bisa menyuarakan nih suara-suara anak muda melalui politik itu sendiri. Oke, keren sekali. Tapi kita break dulu Mas sebelum melanjutkan lagi ya Mas. Nggak kerasa ya ngobrolannya ya. Iya, seru sekali. Siap.
Oke, Mas Eno lanjut lagi ya. Oke. Tadi Mas Eno mengatakan bahwa menjadi jubir itu di luar ekspektasinya Mas Eno. Iya. Mas Eno bilang bahwa menjadi jubir itu ditunjuk melalui penunjukan, bukan melalui tahapan-tahapan tes Iya, ya. iya. Lalu apakah menjadi seorang jubir itu harus memasuki dunia politik terlebih dahulu? Apalagi Mas Eno ini kan di usia 19 tahun sudah masuk dunia politik. Apakah ketika masuk ke dunia politik semua orang itu bebas masuk tanpa ada persyaratan apapun, ataukah ada syarat-syarat tertentu, misalnya usia atau kompetensi-kompetensi tertentu gitu, Mas? Kalau usia pasti, artinya orang berpolitik ya mesti bisa nyoblos. Kalau belum 18 tahun Berarti nggak bisa minimal nyoblos, 18 ya, Mas? iya pasti. Oke, terus. Artinya pada saat orang sudah bisa memberikan hak suara ya berarti dia aktif secara politik. Saya kira masuk dunia politik itu harus lulus sarjana dulu gitu, Oh, Mas. Enggak ya? Enggak lah, semua boleh. Bahkan Bung Karno dan teladan-teladan kita founding fathers itu malah di usia yang jauh lebih muda daripada kita semuanya. Saya pun mengawali itu track record itu dari usia yang sangat muda. Starting 2015 katakan, waktu pertama saya bikin gerakan pelajar itu usia saya masih 14 tahun. Artinya politik itu tidak selalu linier dengan fungsi-fungsi elektoral nih. Oh, kita terlibat dalam partai politik A, B, C, D, E, enggak juga. Artinya membangun platform politik kebangsaan, kenegaraan itu juga bisa melalui berbagai macam cara. Apakah saat kita mengkonsolidasi orang untuk misalnya mendemo pembangunan yang tidak fair misalnya, yang tidak melibatkan partisipasi warga, apakah itu bukan berpolitik? Ya berpolitik. Kita di kampus merebut jabatan ketua BEM, ya politik juga. Tapi politik yang seperti apa itu? Nah, makna politik ini apa sih? Nah, saat bicara politik elektoral, maka syarat itu baru muncul. Apa syaratnya? Usia itu. Hanya itu aja. Tapi secara kompetensi pasti syarat utamanya adalah ya orang ini memang aktif dan punya track record nih. Kalau dia nggak pernah membangun track record, dia nggak punya jejaring, dia ya sudah nggak ngapa-ngapain, ya bagaimana mungkin itu bisa membangun platform politik? Karena bicara politik itu ya kita harus akui adalah perebutan gagasan, perebutan ruang publik, kemudian perbanyak jaringan, perbanyak massa, dan itu harus dibangun platform itu melalui tindakan-tindakan konkret ke masyarakat, melalui apa? Tulisan, melalui organisasi, melalui program, yang itu harus kemudian orang percaya atau membangun trust itu, sehingga kemudian kita bisa terlatih untuk menemui siapa saja dan bertemu siapa saja. Berarti selain usia, kita juga harus memiliki portofolio yang bagus. Betul, juga ya, Mas? betul. Harus punya personal branding dulu nih Iya yang dong, bagus. Oke, iya. terus. Nah, itu artinya experience sebelumnya itu menjadi penting. Nah, sekarang kita punya media sosial. Itu menjadi portofolio berjalan kita nih gitu, yang kemudian akan menjadi bagaimana cara kita untuk membangun branding itu. Nah, artinya saat aku ditunjuk jadi juru bicara sekalipun, itu tidak lepas dari pengalaman dan faktor itu. Sehingga katakan bicara tentang isu-isu kota, kalau aku sebelumnya tidak terlibat dalam pembangunan kota, entah itu terlibat dalam sisi manapun ya, sisi supportingnya, sisi kritisnya, sisi kemitraannya, tidak mengalami langsung itu, gimana caranya aku bisa bicara sama orang lain atau meyakinkan orang ini? Nggak mungkin. Artinya itu tergantung juga bagaimana bidang kita mengisi itu. Nah, karena aku sebelumnya sudah kenal dengan orang-orang terkait, dengan aktor-aktor terkait, aku banyak punya pengalaman bekerja bersama mereka atau mengkritisi mereka. Mereka jadi tahu nih, oh ini Seno, dia Seno ini gini ceritanya begini. Jadi juru bicara pantas nih saat ngomong di depan banyak orang, dia tahu apa yang dia omongkan. Public speakingnya dilihat juga ya. Public speaking mungkin salah satu, tapi yang paling penting adalah dia tahu apa yang dia omongkan nih. Aku tahu apa yang aku omongkan. Artinya saat Lebih menguasai gitu menguasai. Nah, kalau kita hanya baca dari buku atau dari ini ya nggak ngerti ya. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan itu kadang sering kali berbeda dengan apa yang kita baca di buku. Itulah yang kemudian menjadi sisi trikinya pada saat kita berusaha untuk men-shifting idealisme kita sebagai anak muda itu ke dalam sistem. Bisa nggak saat kita diuji di situ kita tetap bertahan memegang nilai-nilai ideal dan prinsipil itu? Karena disitulah ujian. Saat kita berjarak dengan kekuasaan, kita berjarak dengan aktor-aktor terkait, akan sulit untuk kita mengaktualisasikan. Nah, jadi juru bicara itu membantu aku untuk memproses itu, sehingga pada saat aku bicara di depan publik pun aku bisa memadukan itu pengalamanku
terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu dengan aktor-aktor terkait, dan kemudian juga nilai-nilai gagasan ideal yang aku punya sebagai anak muda, sebagai mahasiswa baru pada waktu itu. Jadi paduannya gitu tuh, mixingnya tuh. Gitu. Keren banget nih. Jadi menjadi juru bicara itu tidak langsung ujuk-ujuk bisa langsung jadi juru bicara, Nggak tetapi bisa. melihat terlebih dahulu track recordnya gimana, terus kemudian selama masuk di dunia politik itu sendiri bagaimana caranya kita berbicara dengan masyarakat dan juga dengan kelompok politik itu sendiri gitu ya Mas. Maka dari itu Mas Eno ini mungkin public speakingnya bagus, kemudian menguasai nih tentang apa yang terjadi di masyarakat. Dari situ mungkin para senior-senior tertarik dengan Mas Eno, apalagi Mas Eno masih muda, bisa memotivasi anak-anak muda yang lain bahwa ini loh masih muda sudah bisa menjadi seorang juru bicara, tidak hanya yang tua-tua aja gitu ya Mas ya. Harus begitu. Keren banget sih Mas. Lalu yang dikerjakan nih Mas, yang dilakukan apa aja sih Mas selama menjadi juru bicara? Kalau boleh tahu Mas Eno menjadi juru bicara selama berapa lama Mas? Ya lupa, 6 bulanan lah. 6 bulan. Ya pasti kan menarasikan isu-isu publik, kemudian menyampaikan ke masyarakat terkait program yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan. Ya semacam itu, artinya membangun trust masyarakat kepada pasangan yang aku bela ini. Nah itulah yang kemudian menjadi sebuah tantangan. Kalau kemudian di lapangan kita nggak ngerti apa yang terjadi, apa yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat, dan apa yang diinginkan oleh Mas Eri dan Cak Ji, ini kita juga bingung juga nih. Artinya kalau kita nggak mendalami dua sisi ini dengan baik, dan faktor-faktor samping yang ada di sekitarnya itu nggak pas juga apa yang kita sampaikan ke publik nih. Nah pada saat kita paham itu situasinya menjadi ini jadi balance, dan kita bisa ngerti, oh takarannya segini nih, dosisnya segini, yang perlu disampaikan cukup segini. Kalau besok-besok kapan ngegas, itu jadi ada seninya pada saat kita melakukan tugas itu. Dan itulah yang kemudian diperlukan sedikit banyak, satu, jiwa mudanya pasti, artinya itu membuat kita berani menyampaikan isu-isu yang kita anggap penting dan benar. Dua, perlu juga kemampuan berlatih kematangan politik, artinya dalam satu forum itu kita berhadapan dengan siapa, kita ngomong tentang apa, dan seberapa banyak yang kita ketahui harus kita keluarkan. Itu juga penting. Harus bisa memposisikan diri gitu ya. Memposisikan diri dengan pas dan menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan secara pas juga posisinya. Nggak bisa kita sembarangan gitu. Kita harus jaga sikap juga dong. Artinya saat kita mengemban amanah tertentu, itu yang kita bawa pada saat bertemu dengan orang tidak hanya diri kita, ada orang lain juga nih yang kemudian citranya ikut terbangun dari apa yang kita tampilkan di publik. Nah itulah yang menjadi sebuah tanggung jawab bagi saya, bagi siapapun anak-anak muda yang terlibat di dalam dunia ini, yang kemudian mendapatkan amanah. Dan itu nggak main-main, artinya harus dimaknai dan direnungi secara serius. Nah aku mencoba untuk mengembangkan itu sehingga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya ngomong-ngomongan gini, tapi artinya di tengah masyarakat pun, di kalangan anak-anak muda, di kalangan masyarakat umum, ya harus bisa menjawab kebutuhan mereka itu. Apa sih kebutuhan mereka? Kita dengarkan, kita resapi, kita carikan jalan keluarnya. Berarti membantu Pak Wali Kota dan juga Pak Wakil Wali Kota itu menyampaikan apa sih yang akan digagas, apa yang akan dilakukan itu kepada masyarakat gitu ya Mas ya. Jadi membantu intinya ya. Jadi Mas Eno ini juga ikut aktif juga keliling-keliling gitu. Langsung terjun ke masyarakat juga. Iya, di luar tugas itu juga aku punya banyak tugas organisasi yang itu inline dengan apa yang aku lakukan pada waktu itu, sehingga penugasan itu nyambung. Selama 6 bulan menjadi seorang juru bicara pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang didapat ya Mas ya. Banyak banget juga kesan-kesan yang didapat. Apa tuh Mas kesan menjadi seorang jubir wali kota nih? Iya, itu menuju. Nah, waktu itu pengalamannya ya dia bertemu dengan lebih banyak masyarakat. Artinya itu menjadi sebuah pengalaman berharga, bahwa bagaimana masyarakat itu punya caranya sendiri dalam kemudian mengeluh, dalam kemudian berkeluh kesah, dalam kemudian menyampaikan persoalan sehari-hari yang dialaminya. Yang itu setiap pemimpin harus peka gitu. Jadi juru bicara itu nggak boleh hanya bicara itu. Dia harus mendengarkan, rutin mendengarkan. Nah, kemampuan mendengarkan itu tidak banyak orang miliki. Gitu. Apalagi anak muda, pengennya didengerin terus gitu. Tahu, tapi nggak mau mendengarkan orang. Nah, padahal
pada saat kita ingin menyampaikan, mengartikulasikan hal-hal yang sifatnya publik, itu harus saling tuh mendengarkan juga, telinga difungsikan sebaik mungkin. Bener sih. Baru kita bisa mengolah itu menjadi sesuatu. Kalau kita nggak pernah dengerin, kita hanya ingin didengar, nggak cocok tuh jadi juru bicara dimanapun. Bener, gitu. karena egois ya Mas, jadi kita nggak boleh egois. Oke Mas, Iya. kita break lagi untuk yang kedua kalinya ya Mas. Oke Mas Seno, seru sekali perbincangan hari ini. Nggak terasa juga kita sudah Hampir 20 menit ngobrol. Hampir setengah jam. Hampir setengah jam, oke. Nggak Mas Seno ini sangat memotivasi banget, termasuk saya juga sangat termotivasi oleh Mas Seno sebagai anak muda, sama-sama masih muda. Iya. Oke Mas, pesan-pesan dong Mas, buat closing statement nih, pesan untuk Law Friends yang nonton podcast Bincang Seru kita. Oke, Law Friends, teman-teman pembelajar hukum yang istimewa sekali hari ini. Saya di Bincang Seru ini nggak pingin banyak berpesan, cuman satu aja, jadi apapun kita nanti, profesi apapun yang kita geluti, passion apapun yang kita pilih, itu bisa menjadi sesuatu asal kita serius. Benar. Itu sing temen gitu Pak Urip. Jadi hidup itu hanya yang pokoknya serius saja. Kita mau jadi apapun. Bahkan saya punya temen startingnya dia pengen jadi pemulung tapi dia serius. Jadi sekarang semua sampah-sampah mall, hotel itu di Surabaya, di Jawa Timur banyak yang dia kelola. Pemulung yang kaya itu. Artinya Juragan ya Mas, juragan sampah. Juragan sampah. Tapi aslinya pemulung gitu. Tapi kan dia serius. Artinya kalau bicara sampah aja bisa jadi sesuatu, apalagi ini saat kita bicara yang lain-lain. Hukum itu sesuatu yang mulia. Indonesia dibangun berdasarkan negara hukum sebagai Rechtsstaat itu, bukan Machtstaat, negara kekuasaan. Nah, artinya dalam kita membangun itu, marilah kita saling berkolaborasi menjadi anak-anak yang muda yang serius dan menekuni apa yang menjadi bidang yang digeluti. Saya pun sama, di politik juga saya mencoba serius melakukan itu untuk melakukan kebermanfaatan bagi banyak orang. Karena 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 25, 30 tahun lagi, kita-kitalah di usia-usia kita ini yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan negara di posisi manapun. Itu akan diisi oleh kita-kita semua. Nah, oleh karena itu dari sekarang hari ini pun di era yang penuh keterbukaan ini, apapun menjadi mungkin. Mimpi apapun pasti sangat bisa tercapai oleh siapapun. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Teman-teman Law Friends harus menjadi pimpinan-pimpinan negara, pemilik-pemilik sah warisan negara Republik Indonesia yang betul-betul mencintai apa yang ia kerjakan dalam rangka mencintai negeri ini tanpa henti. Terima kasih. Jangan takut bermimpi gitu ya Mas Seno, ya keren banget. Beri tepuk tangan buat Mas Seno dong. Memotivasi banget. Terima kasih banyak Mas Seno atas pesan-pesannya. Semoga sharing-sharing kita hari ini bermanfaat untuk Law Friends yang nonton podcast kita hari ini. Terima kasih banyak juga sudah hadir di podcast Bincang Seru. Semoga kapan-kapan lagi bisa hadir lagi untuk sharing-sharing lagi dengan topik lain ya Mas Seno. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Mas Seno. Terus. Thank you Mbak ya. Amin. Thank you. Bincang seru banget. Seru banget.